Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu buka bersama saya di 2 Timotius pasal yang keempat mulai ayat yang pertama. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Bapak Ibu, kita sebagai hamba Tuhan harus memiliki sikap hati yang murni, memiliki ketulusan dan kemurnian. Hati kita ini sebagai hamba Tuhan harus lurus. Kalau tidak, kita tidak bisa menyampaikan kebenaran. Kalau hati kita ini penuh dengan motivasi jahat, penuh dengan kepalsuan, penuh dengan keangkuhan, penuh dengan tipu muslihat, apa yang kita sampaikan tidak murni. Kalau kita jadi hamba Tuhan harus real murni. Apa yang kita sampaikan adalah kebenaran. Kalau ada orang salah, ya harus ditegur, harus dinasihatin supaya hidupnya lurus. Kalau kita menyampaikan kebenaran, tidak ada motivasi di balik segala sesuatunya, ya kita tulus menyampaikan kebenaran supaya firman yang kita sampaikan itu merubah orang. Tapi kalau kita ini nggak bisa memiliki kemurnian hati dan ketulusan, sehingga kita menyampaikan firman, kita menjadi hamba Tuhan, kita akan selalu kompromi, memilih segala sesuatu, melakukan segala sesuatu karena ada keuntungan di baliknya yang tersembunyi, sehingga hati kita nggak tulus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kita meski memiliki kemurnian yang di dalam ini, harus dijaga begitu rupa. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Banyak orang bisa kelihatannya rohani, kelihatannya sebagai hamba Tuhan yang tulus dan murni, tapi pada kenyataannya di dalam hatinya penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat, hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Kalau sudah seperti itu, apa yang kita beritakan tidak akan memiliki kuasa dan otoritas. Sebagai hamba Tuhan, harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan lebih dalam lagi. Kalau tidak, apa yang disampaikannya hanya sekedar teori, hanya sekedar motivasi yang hanya menyentuh di area jiwa saja. Justru harusnya firman yang disampaikan seorang hamba Tuhan itu masuk sampai ke kedalaman batin, mengubah yang di dalam ini. Bagaimana bisa sampai seperti itu? Ya harus hidup dalam pengurapan, hidup dalam hadirat Tuhan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Sehingga firman yang disampaikan itu benar-benar menembus sampai ke kedalaman batin dan mengubah orang, bukan yang sekedar memberi pengetahuan. Kalau firman yang disampaikan memberi pengetahuan tidak akan merubahkan apa-apa. Tetapi yang ketika yang disampaikan firman itu penuh dengan urapan, otoritas dan kuasa Allah, firman itu akan merubah hati seseorang. Hamba Tuhan harus memiliki kemurnian hati. Kalau A dibilang A, kalau B dibilang B. Kalau dosa dinyatakan dosa, kalau salah dinyatakan salah. Kita hamba Tuhan tidak boleh kompromi, melegalkan segala macam cara supaya orang bisa datang tetap ibadah dan senang dengerin kita. Kalau seperti itu, ujung dari hidup kita tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Kita hamba Tuhan itu apa adanya. Firman dinyatakan sebagai firman, nggak punya motivasi di baliknya, hanya tulus dan murni menyampaikan firman kebenaran. Itu akan merubah banyak orang. Tapi banyak orang hari ini, kita akan lihat di ayat yang ketiga. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ini ada waktunya orang gak susah lagi menerima ajaran yang murni, ajaran yang sehat, ajaran yang membawa ke dalam kesucian, kekudusan, bayar harga ini susah sekali orang gak mau terima. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Kalau udah sampai seperti ini, artinya ketika firman yang disampaikan itu menyinggung perasaan seseorang, nggak mau dengerin. Nah, ngapain sih dengerin pendeta kayak begini? Ngomongnya terlalu berat, ngomongnya terlalu menyakitin. Karena apa? Sebenarnya yang disampaikan kebenaran dan menemplak dosa seseorang. Tapi ada orang-orang tertentu nggak suka dengerin seperti itu, sukanya dengerin yang enak di telinga saja, sehingga merasa dirinya seperti dibuai dengan janji-janji palsu, dininabobokan dengan semua janji-janji firman Tuhan, padahal hidupnya sebenarnya kompromi di hadapan Tuhan. Makanya kita meski dengar firman yang murni, firman yang tulus, firman yang kudus dari seseorang itu disampaikan, itu bisa merubah hati kita yang di dalam ini.
Kalau kita nggak diubah, dengar firman Tuhan bertahun-tahun nggak berubah, berarti ada yang salah dengan hati kita. Jangan-jangan motivasi hati kita ini udah melenceng jauh dari hadapan Tuhan. Kalau kita rajin ke gereja, rajin ibadah, tapi hidup kita nggak berubah-berubah, patut dipertanyakan itu. Jangan-jangan selama yang dilakukan hanya menipu. Jangan-jangan selama ini yang dilakukan hanya kelihatannya baik, kelihatannya benar, kelihatannya berkenan dan sangat rohani sekali di hadapan manusia, tapi di dalamnya tidak merubah apa-apa di dalam batin kita. Kelakuannya tetap buruk, tambah tetap jelek. Ini yang harus kita ubah terus. Ayat yang keempat, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Kalau dia ceritain tentang dongeng ini berbicara bisa tentang masa lalu atau berbicara dongeng tentang masa depan loh. Karena akhir-akhir ini banyak orang senang kalau diceritain tentang masa depan, akan terjadi itu, akan terjadi begini, akan terjadi begitu. Kalau siapa yang tahu masa depan? Yang tahu masa depan hanya Tuhan sendiri. Kalau ada seorang hamba Tuhan disingkapkan tentang masa depan ini, seperti itu tidak detail kok. Hanya sekilas supaya kita ini berjaga-jaga. Tapi banyak orang senang didongengin, dinubuatin tuh senang banget hari ini. Kalau kita ini jadi orang percayanya, senangnya dinubuatin terus. Untuk disingkapkan masa depan. Kamu tuh seperti didongengin, tapi hidupmu gak akan berubah. Memang ada hamba Tuhan dipakai untuk pelayanan nubuatan. Tapi kita sebagai anak Tuhan gak usah ngejar nubuatan. Dari hamba Tuhan ini kita kejar, minta didoain ini. Buat apa? Kalau kita gak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, kita gak berdoa. Jangan senang sukanya didongengin dengan cerita-cerita mistis, cerita-cerita yang belum terjadi, belum teruji kebenarannya. Tapi kita percaya, kita sedang dengerannya seperti itu. Tidak akan merubah apa-apa. Justru kita ini harus hidup dalam kebenaran. Patokannya adalah firman. Apa yang kita hidupin, apa yang kita lakukan itu adalah patokannya adalah firman. Supaya hidup kita semakin hari semakin didapatin kebenaran firman Tuhan. Hamba Tuhan boleh ngomong apapun juga, bernubuat hebat seperti apapun, dapat penglihatan, dapat pernyataan roh seperti apapun juga hebatnya, tetapi harus selaras dengan firman Tuhan. Kalau tidak selaras dengan firman Tuhan, itu hanya dongeng dan cerita. Semua nubuatan itu harus diuji. Diujinya lewat apa? Lewat firman. Kalau nubuatan menyimpang dari firman, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu hanya dongeng tentang masa yang akan datang. Atau bercerita tentang dongeng segala macam di masa yang lalu. Sehingga hidup kita kompromi dengan dosa. Hidup kita nggak menguasai diri dengan baik. Akhirnya kita banyak terjebak dalam hal-hal yang konyol dan hal yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus komitmen. Ikut Tuhan itu komitmen berjalan setiap hari. Berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kesucian, berjalan dalam kemurnian hati. Ayat yang kelima, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Kita harus menguasai diri dalam segala hal. Dalam segala hal. Menguasai tentang hikmat, pengertian, pengetahuan. Kita harus belajar mengendalikan diri. Masalah emosi, masalah keakuan, ego ini kita harus kuasai. Kita harus bisa mengendalikan diri kita ini dengan baik. Menaklukkannya pada pusat kehendak Tuhan. Kalau kita nggak menguasai diri, kita akan mudah terombang-ambing. Kita akan mudah terjebak. Kita akan mudah dibohongin. Karena apa? Nggak bisa menguasai diri. Orang yang menguasai diri itu menaruh pusat kehendaknya kepada firman Tuhan. Berjalan dalam ketepatan ilahi. Sehingga apapun yang dia lakukan dan dikerjakan itu menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah dicurahkan sampai sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Perhatikan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ujung dari semua kehidupan kita ini adalah suatu hari kita harus didapatin finish well, finish strong di hadapan Tuhan. Didapatin melakukan segala sesuatu yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita ini, kita lakukan dengan tepat seperti kehendak Tuhan. Dan kita didapati sampai garis akhir tetap mencintai dan mengasihi Tuhan. Makanya itu penting sekali. Kita terus berjalan bersama Tuhan, komitmen bersama Tuhan, hidup kudus di dalam Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan. Karena di akhir zaman banyak orang melakukan aktivitas kelihatannya rohani, tapi sebenarnya mereka memungkiri kekuatannya sendiri. Hidupnya ngawur, hidupnya nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Boleh sih
duduk di ibadah, tetapi hatinya jauh menerawang kemana-mana. Terbukti dari apa hasilnya? Buahnya ketahuan, kelakuan dan karakternya. Orang yang gak memiliki haus dan lapar akan Tuhan, sebenarnya orang-orang ini hanya memikirkan pada dirinya sendiri. Harusnya kita semakin hari semakin menyatu dengan Tuhan. Kita memiliki kehidupan yang semakin hari semakin berjalan seiring dengan apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki. Kita mati terhadap keakuan, kita mati terhadap ego, kita mati terhadap hawa nafsu kita sendiri, sehingga kita menjadi orang-orang yang berjalan dalam ketepatan ilahi, bertindak, bersikap, berkelakuan, semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Dan kita sampai garis akhir didapatin menyenangkan hati Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Kita harus belajar menaklukkan diri kita ini sepenuhnya kepada pusat kehendak Tuhan. Kalau tidak, kita ini hanya menjadi orang yang pintar beragama tapi nggak pintar nyenengin hati Tuhan. Bukankah yang kita kejar adalah nyenengin hati Tuhan? Menyenangkan hati Tuhan itu yang paling penting hari ini. Semua kita bisa lakukan, aktivitas apapun kita bisa lakukan. Tapi kalau Tuhan nggak disenangkan, buat apa? Bukankah tujuan dari akhirnya Tuhan yang harus dapat kemuliaan, hormat, pujian, dan pengagungan? Dan semakin hari hidup kita semakin mempermuliakan namanya. Saya berdoa Bapak Ibu, kemurnian hati kita ini semakin dan semakin nyata, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan. Kami materikan dengan darah anak domba lah firman yang kami dengar hari ini. Kami percaya firman ini akan memberikan kekuatan, kemampuan kami untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan menyenangkan hati-Mu, sampai garis akhir hidup kami menyenangkan Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan. Bagi-Mu hormat, Bagi-Mu pujian, Bagi-Mu pengagungan. Dalam nama Yesus, mau berdoa untuk orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. And God bless you. Tutup mata, dipenuhi kemuliaan. Rala bakaha namasikini mindere bete-bete. Dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, kau saja yang layak, kau layak terima glory. Yesuslah Tuhan, kau saja yang suci. We love you, we praise you, we adore you. Kami menyembah-Mu, Kau layak terima glory. Dipenuhi kemuliaan. Dipenuhi pujian, kami berikan padamu
sembah. Ada beberapa orang di sini yang sedang sakit. Taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Saya mau berdoa. Aku berdoa biar urapan kesembuhan ini sedang turun. Bagi beberapa orang yang sedang sakit di bagian sakit, aku perintahkan sakit penyakit pergi dalam nama Yesus. Go! Jesus name. Tuhan, aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini mengalami hadirat-Mu, mengalami perjumpaan pribadi dengan Kau. Refresh in Jesus name. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu. Kami hormati Engkau. Kami mau beri yang terbaik buat-Mu. Ku beri kemuliaan. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
Yesus Raja yang Maha Mulia. We thank you, we praise you, we adore you. Makasih Tuhan. Urapi kami semuanya yang mau belajar firman-Mu. Berikan roh hikmat, wahyu dan pengertian, buat kami bisa ngerti isi hati-Mu. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati Tuhan katakan amin.